Di tengah pelataran bait Allah, Petrus berdiri sebagai saksi yang tak tergoyahkan. Dalam bacaan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11-26. Ia tidak hanya menjelaskan mukjizat penyembuhan seorang lumpuh yang duduk di gerbang indah, tetapi juga dengan berani menyatakan kebenaran yang mengguncang nurani. Engkau telah membunuh Raja Kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Pernyataan ini keras namun penuh kasih. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengundang pertobatan dan membuka pintu harapan. Di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 35-48, kita menemukan narasi yang melengkapi pernyataan Petrus. Yesus yang bangkit menampakkan diri, bukan sebagai roh samar, tetapi sebagai pribadi nyata, dengan luka-luka yang masih tampak, yang meminta ikan dan makan bersama para murid. Penampakan ini menjadi simbol pengharapan yang tak tergoyahkan, bahwa kebangkitan bukan mitos, tetapi pengalaman nyata yang mentransformasi ketakutan menjadi keberanian, kebingungan menjadi pemahaman, dan kematian menjadi kehidupan baru. Dua bacaan ini bertemu dalam satu poros spiritual yang sama. Kesaksian tentang kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa yang berhenti di masa lampau, tetapi terus hidup dalam pewartaan, pelayanan, dan kesetiaan gereja di sepanjang zaman. Kini, dalam dunia yang tengah berduka karena wafatnya Paus Fransiskus, seorang gembala yang dikenal karena kesederhanaannya, keberpihakannya pada yang miskin, dan semangat pembaruannya. Bacaan ini menjadi gema ilahi yang sangat relevan. Seperti Petrus, Paus Fransiskus adalah saksi hidup yang dengan berani mengajak dunia kembali kepada inti Injil, kasih, kerendahan hati, dan pertobatan. Kematian beliau bukanlah akhir dari semangat yang ia hidupkan. Sebagaimana Yesus tak berhenti berkarya setelah salib, demikian pula suara Paus Fransiskus tidak dibungkam oleh liang kubur. Kata-katanya tentang ekologi, perdamaian, kesetaraan, dan inklusivitas tetap bergema. Ia telah dalam bahasa Kisah Para Rasul menjadi alat berkat bagi segala bangsa dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Dalam wafatnya, kita pun diundang untuk bangkit, bukan hanya mengenang, tetapi melanjutkan. Refleksi ini membawa kita pada pemahaman mendalam bahwa gereja bukan dibangun oleh keperkasaan duniawi, tetapi oleh mereka yang berani menyatakan kebenaran dengan kasih, yang tidak takut luka karena cinta, dan yang mau membuka matanya untuk melihat Yesus hadir di tengah-tengah kita, dalam rupa orang miskin, tertindas, dan mereka yang menangis hari ini. Seperti para murid yang terbuka hatinya saat Yesus menjelaskan kitab suci, kiranya kita pun hari ini, dalam keheningan duka gereja, mendengar sabda yang sama. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.